Silakan Mbak Bila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Ustaz Dr. Syamsul Hidayat, yang kami hormati Dr. Muhammad Fajar Pramono, dan asatidzah dan segenap dosen STIP yang dimuliakan oleh Allah. Langsung saja. Saya di sini akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Studi Penafsiran Ayat-Ayat Makar dalam Tafsir Al-Maraghi. Latar belakang yang pertama, kenapa saya memilih tema makar? Al-Quran adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar, yang di dalamnya mengandung kabar gembira, petunjuk, dan larangan yang dikabarkan langsung oleh Allah. Walaupun demikian, umat Islam sering menemukan kesulitan dalam memahami Al-Quran. Hal ini terjadi karena ada ayat-ayat tertentu yang sulit dipahami maksud dan kandungannya. Dan salah satu contoh kata dalam ayat Al-Quran yang membutuhkan penafsiran adalah kata makar. Karena masyarakat Indonesia secara umum seringkali menganggap arti kata makar sama dengan kata makar serapan dalam bahasa Indonesia, yaitu meruntuhkan pemerintahan atau kepemimpinan yang sah dalam suatu negara. Padahal di dalam Al-Quran sendiri, makar memiliki pengertian yang lebih luas. Kemudian, kenapa memilih tafsir Al-Maraghi? Karena tafsir Al-Maraghi merupakan karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang paling besar dan fenomenal. Tafsir Al-Maraghi merupakan salah satu kitab tafsir yang berorientasi sosial, budaya, dan kemasyarakatan yang menitik beratkan pada ketelitian redaksinya, kemudian menyusun dan merangkai ayat dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan perkembangan dunia. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penafsiran ayat-ayat makar dalam tafsir Al-Maraghi? Yang kedua, apa akibat perbuatan makar dalam tafsir Al-Maraghi? Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan atau library research. Objek penelitian yaitu kitab tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, teknik pengumpulan data dokumentasi, dan teknik analisa data maudu'i atau tematik. Kemudian langsung kepada hasil penelitian. Dari analisa tentang penafsiran ayat makar dalam tafsir Al-Maraghi dapat diambil dari segi makna. Yang pertama dari segi makna, yaitu berupa upaya pembunuhan, menghalang-halangi dari kebenaran, syirik, perkataan yang buruk, azab, dan balasan. Kemudian dari segi sumber penafsiran, dalam menafsirkan ayat makar, Al-Maraghi menggunakan metode biroi atau akal, akan tetapi juga menyampaikan ayat lain dan juga hadis yang terkait dengan tema. Sedangkan dari segi objek perbuatan makar, yaitu makar terhadap Allah, makar terhadap Nabi, makar terhadap Fir'aun, dan makar terhadap istri Aziz, makar terhadap orang lemah, dan makar terhadap orang Kipti. Kemudian yang kedua, akibat perbuatan makar dalam tafsir Al-Maraghi. Al-Maraghi menafsirkan balasan atau akibat yang diterima atas pelaku makar adalah di akhirat kelak mereka akan ditimpa kehinaan yang abadi. Mereka akan mendapatkan azab dan siksaan dari Allah. Dan makar yang mereka buat tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri atau menimpa dirinya sendiri. Cukup sekian, Ustaz. Presentasi dari saya. Jazakumullah khairan. Kemudian kepada kesempatan pertama saat Syamsul Hidayat kami persilakan untuk memberikan arahan dan juga bimbingannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bella ini di Mesir ya? Iya, Ustaz. Sudah berapa lama di sana? Mesir. Sudah 2 tahun, Ustaz. Sudah 2 tahun. Sudah kenalan dengan keluarga Al-Maraghi belum? Belum, Ustaz. Harusnya digunakan kesempatan untuk mencari info
lebih mendalam tentang Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, karena yang ditulis tentang tafsirnya beliau, dan beliau ini termasuk tokoh penting di Kairo kan, di Mesir. Ditulisnya berarti skripsi ini ditulis di Mesir atau di mana? Di Mesir, Ustaz. Ditulis di Mesir ya. Dan proses bimbingannya gimana caranya? Dengan jarak jauh itu? Online, Ustaz, melalui WA. Melalui baik. Ya, mabruk, barakallahu fiik. Itu tadi sudah semester berapa berarti Mbak Bella ini? Sama seperti sebelumnya Elvi, Ustaz. Semester 14 ya. 14 ya. Ya, kalau dilihat ini latar belakang masalah sudah oke ya, udah bagus. Jadi ada pernyataan, ada masalahnya, ada pernyataan, ada masalahnya gitu ya. Nah, kalau yang tadi itu nggak ada masalahnya, padahal judulnya kan latar belakang masalahnya udah lumayan bagus lah. Jadi ada namanya kan khalfiyatul bahsi ya. Latar belakang masalah itu khalfiyatul bahs. Kenapa masalah-masalah apa yang mendorong peneliti melakukan penelitian dengan topik yang diangkat. Nah, ini udah bagus. Nah, yang ingin saya tanyakan ini kan dalam rumusan masalah ada pertanyaan bagaimana makna makar dalam tafsir Al-Maraghi, kemudian apa akibat, apa yang ada di pikiran Mbak Bella ini setelah mendalami makna kok tiba-tiba bicara tentang akibat perbuatan makar. Ini akibat ini kira-kira akibat positif atau akibat negatif atau kedua-duanya, gimana Mbak? Sebelum ke ininya, ke materinya, tapi pola pikir yang dikembangkan dalam merumuskan rumusan masalah ini, gimana? Jadi akibat yang saya maksud di sini adalah akibat yang buruk. Karena kan makar dibagi dua, ada makar yang baik dan makar yang buruk. Kalau makar yang buruk yang diperbuat oleh manusia, sedangkan yang baik itu yang dari Allah. Karena kalau dari Allah tidak mungkin ada akibatnya, Ustaz. Jadi, karena Allah sendiri yang melakukan makar itu. Ya, kan judulnya kan netral ya, judulnya Mbak Bella ini netral. Penafsiran ayat-ayat makar, kan ini netral, bisa makar baik, bisa makar buruk. Mestinya ketika menjawab rumusan masalah yang pertama, bagaimana makna makar, tentu ada makar makna yang baik dan makna yang buruk. Kira-kira begitu enggak jawabannya? Sebelumnya Ustaz, ini ada kurang teliti. Jadi rumusan masalah yang pertama itu bagaimana penafsiran ayat-ayat makar dalam tafsir Al-Maraghi. Bagaimana penafsiran ayat-ayat makar dalam tafsir Al-Maraghi. Oh, jadi ini ya. Ini harus diperbaiki ya. Bagaimana penafsiran ayat-ayat makar dalam tafsir Al-Maraghi. Nah, tadi kan dalam paling tidak ada dua ayat yang saya hafal ya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ada yang lain wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Itu sekaligus
kita bisa melihat dalam dua ayat itu makar bermakna, ada dua makna, makna yang baik dan makna yang buruk. Yang buruk adalah makarnya manusia kepada Allah tentunya, dan yang baik makarnya Allah, karena khairul makirin. Kan itu di sini netral. Nah, ketika menjawab pertanyaan yang pertama ini, bagaimana penafsiran ayat makar, itu gimana jawabnya? Jawab di kesimpulannya gimana? Jawab kesimpulannya. Jadi misalkan yang ayat yang terakhir tadi ya Ustaz, yang wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar dan Allah juga membuat makar. Jadi mereka ini adalah orang-orang kafir yang membuat tipu daya. Kalau di sini dijelaskan terhadap Isa. Kemudian wa makarullah, wa makarullah. Allah juga membuat makar. Nah, makar yang dimaksud yang ayat kata makar yang wa makarullah yang kedua ini adalah balasan Allah terhadap pelaku makar pada kata yang pertama tadi, Ustaz. Nah, ini coba kalau simpulan pertama ini gimana ini bunyinya ini? Menjawab pertanyaan apa enggak? Kesimpulan yang pertama, Ustaz. Nah, bahwa penafsiran Al-Maraghi terhadap makar dari segi makna adalah berupaya pembunuhan, menghalangi kebenaran, perkataan yang buruk tadi. Kemudian dari segi sumber penafsiran, kan yang dipersoalkan tuh apa sih sebenarnya? Apakah penafsiran ayat makar ini juga harus membahas tentang di sini diulang lagi dari segi sumber menggunakan metode birro'yi, tetapi juga menggunakan ayat dan hadis, dengan dari objek perbuatan makar, itu makar kepada Allah, makar kepada Nabi, makar kepada Fir'aun, makar terhadap istri Al-Aziz, makar terhadap orang. Kalau membaca ini malah agak bingung itu sebenarnya. Jadi sebenarnya mestinya kan kalau penafsiran ayat-ayat makar, jadi apa sih makar itu menurut Al-Maraghi? Sebenarnya itu saja mestinya. Apakah makar itu menurut Al-Maraghi? Kan begitu kan? Kemudian dengan begitu apa akibatnya? Apa akibat berbuat makar terhadap? Jadi kalau di sini tentang metode birro'yi ini kan sudah ada di dalam profil tafsir Al-Maraghi-nya, kan sudah ada secara umumnya. Nah, kemudian kalau dari segi objek mungkin untuk menguatkan ini, tapi mungkin bahasanya agak disesuaikan. Jadi mungkin yang bagian yang kedua ini saya kira tidak perlu masuk di sini. Jadi ini sama yang ini, tapi nanti redaksinya disesuaikan. Disesuaikan. Saya di sini kan makna ada upaya pembunuhan, menghalang kebenaran. Kemudian di sini makar terhadap Allah, makar dan seterusnya. Tinggal nanti penyesuaian. Tapi yang kedua ini kan sudah dibahas di dalam gambaran umum tentang tafsir Al-Maraghi. Jadi nggak usah masuk di simpulan, karena ini sebenarnya tidak ditanyakan di dalam rumusan masalah. Ya. Kalau menurut saya nanti monggo dipikir-pikir lagi.
makar terhadap diri sendiri ada nggak? Tidak ditemukan Ustaz. Ada yang ditemukan ya. Jadi itu beberapa hal. Nah, ayat-ayat makar itu di dalam Al-Quran dengan berbagai bentuknya tadi disebutkan ada 43 di 23 surat ya, ya Mbak. 23 ayat, 14 surat. 23 ayat, 14 surat, tapi 43 kali ya. Ya, Gimana Ustaz? ini kok 43 kali ini apa? Karena kan dalam satu ayat kayak wa makaru wa makarullah kan. Oh ya, 43 kali berada di 23 ayat dan 14 surat. Ini macam-macam yang diklasifikasikan enggak? Diklasifikasi dari segi makna. Klasifikasi dari segi makna tadi ada berapa makna? Ada berapa makna? Kalau diklasifikasi dari segi makna. Dari sini saya mendapatkan 5 Ustaz. Ya, artinya kan ketika Mbak Bella itu membuat kesimpulannya seperti yang tadi disebutkan di kesimpulan tadi, di sini perlu ada ininya, ada penjelasan bahwa dari 15 surat, 23 ayat dan 43 tempat itu ada pemetaannya ya, ada pemetaannya. Apakah di sini atau di bawahnya lagi ya? Tentu mungkin di bab 3 ya, di bab 3 bab 4 ya. Di bab 3. Di sini ada Ustaz di bab 4 tabel. 4 ya. Pemetaannya ada. Yang bentuk tabel Ustaz. Bentuk tabel ya. Nah, artinya kan sebelum menuju simpulan halaman berapa itu? Halaman 63 Ustaz. Halaman 63. Oh ya, adalah dalam bentuk tabel. Ini yang membuat tabel mengambil dari mana tabel ini? Dari hasil analisa di bab 4 itu juga. Dari hasil analisa ya. Artinya memang dibuat oleh Mbak Bella sendiri. Iya Ustaz. Dibuat. Jadi kan ini tabel ada upaya pembunuhan dan sebagainya ini. Ini didasarkan kepada apa ya? Didasarkan dari mana? Bersumber dari mana? Bisa memetakan ini ya. Nah, sebenarnya di dalam kesimpulan ya diambil dari sini. Tapi kan yang kalau analisa sumber penafsiran kok kemudian disebutkan penafsiran ayat dengan ayat yang lain yang berkaitan, ayatnya ini, penafsiran ayat dengan menyampaikan hadis, ayatnya ini. Apakah yang lain-lain ini tidak ditafsirkan, dijelaskan dengan hadis juga? Apakah yang dijelaskan hadis hanya ayat ini saja? Ini jadi problem ini sebenarnya. Maka sebenarnya kalau silakan. Karena kalau saya teliti lagi Ustaz, jadi tidak setiap ayat ini Al-Marogi menjelaskan dengan ayat atau hadis juga. Jadi hanya menjelaskan dengan biro'nya saja Ustaz. Jadi memang tidak semua. Ya, jadi kan yang nomor 2 ini menurut saya problematis ini, blunder. Karena kan kalau menafsirkan ayat dengan ayat yang lain tentu tidak hanya ini. Menafsirkan dengan hadis bisa hanya ini, bisa ada yang lain. Ini masih tanda tanya. Maka menurut saya yang kedua ini nggak usah ada. Maka
analisa makna makar sama objek makar. Kalau sumber penafsiran itu secara umum sudah ada di dalam bab 3 ketika menjelaskan bagaimana sebenarnya tafsir Al-Marawi itu, sehingga nanti juga dalam kesimpulan tadi sudah saya sampaikan. Saya kira begitu Pak Ustadz Sultan. Ji, Ustaz. Dilengkapi oleh Ustadz Fajar. Ji. Selamat, jauh-jauh sudah berhasil. Ya, harus sambil ngejar-ngejar lah saat ini. Pihak pembimbing ini pihak yang ngejar-ngejar biar segera selesai. Monggo Ustaz Fajar Romana, kami silakan Ustaz. Oke. Saya ucapkan syukron ya waktunya. Saya ucapkan selamat bila Marina El Santi ya, yang telah menyelesaikan skripsinya ya atas bimbingan Ustaz Sultan ya. Dari saya nanti ada berapa? Saya catat itu ada berapa ya? Belina ya. Bella Marina El Santi. Itu ada 14 ya yang saya catat. Ini kalau kita lanjuti ya. Ada beberapa yang perlu saya konfirmasi ya. Pertama, tadi kaitannya dengan judul ya. Judulnya apa tadi? Penafsiran ayat-ayat makar dalam tafsir Al-Marawi. Tafsir apa? Al-Marawi. Al-Marawi. Kenapa kok tidak menggunakan Idilal misalnya? Kebetulan di Mesir kan. Di Mesir itu kan ada apa namanya kitab tafsir Idilal. Tidak Idilal. Pakai Al-Marawi. Karena Al-Marawi mudah dipahami gitu Ustaz. Itu sudah diungkapkan ya di latar belakang. Di latar belakangnya sudah dituangkan. Latar belakang ini dijelaskan itu tadi yang salah satu kitab modern yang berorientasi sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Di latar belakang, coba ya. Apalagi alasannya? Ini Ustaz. Kan itu hampir ini ya, apa, suatu hal yang apa ya, itu melekat kan, ditanya atau enggak ditanya, alasan kenapa ngambil Al-Marawi. Kan firman ini terlalu luas ya. Mungkin sering. Terus tulisan-tulisannya ini coba. Ini ada masalah apa? Pemindahan guys, pemindahan ke PDF-nya biasanya. Ada kadang-kadang terjadi apa? Dari Word asal ya. Ya. Coba di ya. Mungkin buatnya beda ya. Ini kan halo. Ya, Ustaz. Ya. Alasan-alasan tadi ya. Alasan itu langsung saja fokus kepada apa? Fokus kepada Al-Quran adalah juga merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Benar, ini hanya hubungannya dengan yang antum apa? Ini juga konsistensi ya. Ini enggak 12 ini.
12 semua ya anunya. Apa tadi, Bella? Ya, Ustaz. Alasan tadi apa? Latar belakang tadi? Apa saja? Kenapa kok memilih Al-Maraghi tadi bukan Intimal? Pertama mudah dipaham, lebih mudah dipahami. Dari sisi apa? Nah, itu tolong dituangkan di latar belakang. Ini nggak ada loh rumusan latar belakang ini. Al-Quran adalah firman. Walaupun demikian, nah ini nggak ada kalimat walaupun. Saat ini objeknya nggak ada ini. Perkembangan hidup manusia. Apa ya penggunaan kalimatnya? Objek predikat. Dalam perintah ini memilih tafsir adalah satu karya yang ini dan terusnya apa. Hanya satu saja, satu paragraf. Yang lain menurut saya nggak ada relevansinya. Terus antum juga tidak menyinggung tentang apa namanya terkait dengan makar. Ayat yang makar nggak ada itu latar belakangnya. Ayat makar ada di landasan konseptual. Enggak, latar belakangnya. Latar belakang nggak ada. Ini harus disinggung ya. Di latar belakang itu yang antum singgung ya. Kenapa ngambil Al-Maraghi itu mutlak ya. Terus kemudian kenapa ya mengambil tema makar ya. Tidak suksesi ya atau tidak perang atau itu kan ada alasannya. Itu dituangkan di latar belakang masalah. Itu ya. Oke. Sekarang apa yang ingin antum teliti? Penafsiran ayat-ayat makar dalam tafsir Al-Maraghi. Biasanya ya. Kemarin ikut kualifikasi enggak? Iya, Ustaz. Hah? Iya, Ustaz. Oh. Ikut kualifikasi enggak ini? Ikut, Iya, Zat. Ustaz. Nah ya. Iya, Ustaz. Hampir sama loh anunya. Tulisannya juga ini kayaknya banyak. Dan masalah. Bagaimana makna makar dan terus bagaimana akibat perbuatan makar. Ini sama saja, Ustaz. Masih terkait dengan konsep. Bagaimana makna makar itu dengan akibat perbuatan makar itu satu paket dalam. Justru sisi tafsirnya ya, sisi tafsirnya belum muncul. Dengan yang kedua itu Pak, pertanyaan. Ini nggak apa-apa, bagaimana makar dan akibatnya ya dalam tafsir Al-Maraghi itu ada yang pertama. Kalau nggak ada ya nggak apa satu pertanyaan aja. Tapi kalau ini nggak ada ininya. Praktis, apa bedanya manfaat akademik sama praktis? Akademik, jadi menjadi sumber rujukan referensi untuk akademis, Ustaz, atau keilmuan. Pengembangan ya, memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan secara teoritik. Praktis. Lebih ke lembaga, Ustaz. Enggak. Bagi masyarakat, bagi pemerintah gitu loh ya. Halo. Ini masih menambah wawasan keilmuan. Ini akademik. Ya. Tulisannya ya mohon termasuk urut-urutannya. Ini nggak usah dikasih jaraknya. Oke ya, langsung daftar pustaka. Untuk daftar pustaka, tadi buku Al-Maraghi ya? Iya, Ustaz. Tafsir Al-Maraghi.
Berapa ini? Berapa buku tafsir Al-Maraghi? Berapa kitab? Ada 12 Ustaz. Ustaz. Satu ini. Al-Maraghi AM. Terjemahan apa asli ini, Santa? Bukunya Ustaz asli, bukan terjemah. Iya, tafsirnya mana ini? Enggak ada. Ya, apa nih Ustaz? Saya kira tidak dirinci gitu Ustaz. Penting. Ini loh enggak ada ini. Ya, terus kaitannya dengan makar, itu ngambil dari mana? Makarnya Ustaz, dari jurnal-jurnal. Jurnal ini ya. Oke. Terus terkait dengan studi Quran, literaturnya apa yang dipakai? Penelitiannya sudah ya. Terkait dengan studi tafsir Quran, studi ilmu tafsirnya itu antum pakai apa? Ilmu tafsirnya Jika dia ya dibenahi anunya perbaikan. Fitrotin ya metode dan karakter penasihat Ahmad Mustafa. Kitab tafsir juga ya, jurnal. Terus mana lagi? Ini apa? Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tafsir Ahmad Mustafa Al-Maghribi. Jurnal ya. Ini ilmu tafsir atau ilmu tarbiyah? Majmu' al-Lughah al-Arabiyah. Ini juga tafsir. Nah ini Mabahis fil Ulum Quran. Mana al-Qaton. Ada? ya Ustaz. Ini masuk apa ini? Literatur apa? Di Ulumul Quran Ustaz. Ya, membahas tentang apa? Tentang Al-Qur'annya. Al-Quran ya. Metodologi sudah, jurnal sudah. Terus ini ya, justru yang Al-Maraghinya itu, yang terbatas sama Al-Makar tentunya ini terbatas, hanya satu yang saya lihat. Ya. Mohon diperhatikan, ditambahkan lagi. Ya. Malah misbah banyak, Al-Misbah. Terus ini, tinjauan hukum pidana, tindak pidana makar. Apa yang ingin antum ambil dari referensi ini? Tentang itu Ustaz, yang tadi makar secara umum yang dipahami oleh masyarakat secara umum. Oke, terus kesimpulannya apa tadi? Kesimpulan dari skripsi antum itu apa? Tulisannya ya yang agak berat ini, sangat mengganggu. Ya. Kalau sudah ini coba kerapiannya juga. Apa kesimpulannya? Jadi yang ada di situ yang kesimpulannya dari segi makna makarnya. Jadi makar itu adalah upaya pembunuhan, menghalang-halangi dari kebenaran, syirik, perbuatan yang buruk, dan azab dan balasan. Itu menurut siapa? Itu dalam Al-Maraghi Ustaz. Menurut Al-Maraghi ya. Dan itu waktu itu asbabul wurud ya, dari ayat makar itu dari peristiwa apa? Ini tidak disebutkan Ustaz asbabun nuzulnya dalam Al-Maraghi. Masa? Ya? Tadi kan disebutkan banyak ya tentang jenis-jenis makar tadi ya. Kayak ini di ya, terutama sisi penulisan ya.
konsistensinya. Terutama di rumusan masalah tadi, ini ada beberapa yang sudah saya catat mohon untuk ditindak. Kira-kira itu Sultan. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah catatan-catatan nanti akan diberikan oleh para penguji dan dikonsultasikan ke kami lagi sebagai pendamping pembimbing untuk skripsi Mbak Bella. Ya.